Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurus Ikroza Almariasa dengan NIM akhir 085 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alsintan panen. Yang pertama ada combine harvester. Adapun bagian-bagian utama dari mesin combine harvester adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rel yang berfungsi untuk menarik atau mengait batang tanaman padi dari posisi tegak ke arah pisau pemotong. Yang kedua ada pisau pemotong yang berfungsi sebagai pemotong rumpun padi yang masih utuh. Yang ketiga ada silinder perontok. Bagian ini berfungsi merontokkan atau melepaskan butiran gabah dari malainya gabah dari batang yang baru masuk. Gabah yang masih belum terpisah dari malainya yang masih terkumpul dari hasil penyaringan dibawa kembali oleh konveyor mangkok ke bagian perontok untuk dirontokkan kembali. Yang keempat ada unit pembersih atau pemisah. Bagian ini berfungsi untuk membersihkan padi yang telah rontok dari potongan batang, daun, malai, dan benda asing lainnya. Proses pemisahan dan pembersihan ini berlangsung beberapa tahap penyaringan dan penampian. Yang kelima ada konveyor mangkuk. Konveyor mangkuk berfungsi membawa bahan atau butiran gabah ke bagian atas. Yang keenam ada kipas penghembus kotoran, berfungsi meniup kotoran atau sisa-sisa gabah yang tidak terpakai. Yang ketujuh ada tangki gabah, berfungsi sebagai tempat penampungan gabah yang telah dipotong. Yang kedelapan ada konveyor skrew yang berfungsi membawa bahan atau butiran gabah dalam arah horizontal. Yang kesembilan ada roda yang berfungsi untuk menekan mesin. Yang kesepuluh ada stadion pemotongan. Stadion pemotongan adalah tempat pemotongan padi yang berfungsi untuk menempatkan padi yang sudah dipotong. Yang ke-11 ada stadion perontok. Stadion perontok adalah tempat perontok padi yang berfungsi untuk menempatkan padi yang sudah dirontokkan. Yang ke-12 ada stadion pengemasan. Stadion pengemasan adalah tempat pengemasan yang berfungsi untuk menempatkan padi yang dilakukan pengarungan. Dan adapun operasi menjalankan combine harvester, yang pertama yaitu menghidupkan mesin. Sebelum menghidupkan, pastikan dan perhatikan transmisi utama, pengatur kecepatan gas dalam keadaan netral, dan tongkat kopling dalam keadaan parking. Putar kunci kontak ke kiri untuk pemanas busi pijar dan tunggu hingga lampu padam. Kemudian langsung putar ke kanan untuk on-kan dan start dimulai. Jangan men-starter lebih dari 5 detik karena dapat mengakibatkan overheat yang langsung merusak bagian-bagian sistem tersebut. Yang kedua yaitu memajukan atau menjalankan dan membentukkan combine. Combine dapat bergerak maju jika mesin penggeraknya hidup. Kemudian masukkan gigi transmisi utama dengan kecepatan low, neutral, high, dan deep dengan persneling maju 1, 2, dan 3 dan mundur R. Pastikan pandangan operator atau pengemudi lurus ke depan atau mengontrol semua sistemnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menimbulkan kecelakaan. Yang ketiga yaitu membelokkan combine. Sistem pembelokan pada combine hampir sama dengan sistem pembelokan pada traktor, namun sistem pembelokan combine lebih efektif dikarenakan pembelokan combine ke arah kiri dan kanan dapat dioperasikan langsung hanya dengan satu tongkat saja. Yang keempat ada menghidupkan terser, pisau pemotong pada combine. Sistem terser pada combine sama dengan sistem terser biasa, tapi terser pada combine dilengkapi dengan sistem transmisi pengatur kecepatan putaran. Tarik tuas terser, kemudian sesuaikan kecepatan putarannya. Biarkan padi dan jerami dirontokkan selama 2-3 menit. Dan jika ingin memotong padi, tarik tuas pisau lalu sesuaikan dengan kecepatan putarannya dan juga jarak pemotongannya. Yang kelima yaitu menghentikan combine. Combine dapat dihentikan dengan cara perlahan-lahan, yaitu cukup tarik tuas kopling ke posisi parking atau menginjak handle kopling, kemudian off-kan semua sistem transmisi dikarenakan combine dilengkapi dengan sistem pengereman hidraulik otomatis bukan manual. Dan yang kedua yaitu ada alsin panen kentang. Adapun bagian dan fungsinya alsin panen kentang yaitu sebagai berikut.
Yang kedua ada leading roller yang berfungsi menarik atau menyalurkan umbi dan tanah ke konveyor. Yang ketiga ada digging knife yang berfungsi memotong tanah dan mengangkat umbi atau kentang dari dalam tanah. Yang keempat ada colter yang berfungsi memotong tanah tempat umbi tertanam. Yang kelima ada soil separating conveyor yang berfungsi sebagai konveyor pemisah tanah. Yang keenam ada vibrator yang berfungsi penggetar untuk membantu memisahkan tanah dan umbi. Yang kesembilan ada stalk liquid yang berfungsi untuk pengarah daun-daunan dan kentang yang akan dipisahkan dari hasil utama. Yang ke-12 ada rotary conveyor yang berfungsi untuk pembawa kentang ke atas. Yang ke-13 ada forward feeding conveyor yang berfungsi untuk konveyor pengumpan untuk penyaluran ke dalam kotak penampungan. Yang ke-15 ada small potato removing roll yang berfungsi untuk pemisah kentang kecil. Yang ke-17 ada unloading yang berfungsi untuk tank bak penampung kentang. Dan untuk operasi mesin panen kentang yaitu yang pertama menghidupkan mesin, yang kedua memasukkan atau menyalakan mesin, yang ketiga yaitu bagian media digging knife akan menggali sejumlah besar tanah yang mengandung umbi dan tanah akan dibawa oleh konveyor. Kemudian umbi dan tanah ini akan dipisahkan dengan cara dialirkan sambil digetarkan sehingga tanah dan kotoran rontok ke bawah, sedangkan umbi dibawa ke suatu tempat penampungan. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.